Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kimia kelas 11 MIPA semester Gasal. Bab yang kedua yaitu termokimia. Pada pertemuan kemarin juga kita sudah mempelajari termokimia. Apa yang disebut dengan termokimia, kemudian apa yang disebut dengan sistem, apa yang disebut dengan lingkungan. Kemudian kalian juga sudah mengenal apa itu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm, serta macam-macam perubahan entalpi standar delta H. Pada pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang kemarin. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari cara menghitung perubahan entalpi atau delta H reaksi. Ada 4, yaitu cara eksperimen dengan hukum Hess, yang ketiga dengan data delta H pembentukan standar, dan yang keempat data energi ikatan. Cara eksperimen, perhitungan entalpi reaksi berdasarkan cara eksperimen dengan menggunakan hasil percobaan dengan menggunakan kalorimeter boom. Q sampel sama dengan Q air plus Q kalorimeter dengan menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T. Q kalori yang diserap atau dibebaskan dalam joule, M adalah massa sistem dalam gram, C kalor jenis joule per gram derajat Celcius, delta T adalah perubahan suhu. Nah, ini contoh kalorimeter. Yang sederhana bisa dilihat yang sebelah kanan. Ini dalam wadahnya dari styrofoam ya. Kemudian dalam wadah ini biasanya ada wadah sendiri lagi. Ya. Kemudian dimasukkan nanti campuran yang akan diukur panasnya, dimasukkan di sini, campurannya di tengah. Kemudian ini dilengkapi, ini misalnya ini plastik, itu perutnya dilengkapi dengan termometer dan ada pengaduknya. Ini tidak sampai, jadi ini ada 2 tempat, dan ini ada 2 lapisan di bagian dalamnya, sehingga tidak sampai panasnya keluar ke lingkungan. Dan campuran tadi yang berarti dimasukkan di bagian tengah tadi, nah diaduk biar semuanya bereaksi, semuanya suhunya juga, nah tidak satu tempat saja. Nanti ini terjadi kenaikan suhu. Nah diukur berapa kenaikan suhunya, baru nanti kita mencari rumus Q sama dengan MC delta T. Sama di sini kalau ini terdiri dari 3 bagian. Di tempat yang pertama, tempat yang kedua, tempat yang ketiga. Tempat yang pertama ini yang bagian paling kecil, ini wadah sampel, setnya yang akan diukur suhunya dimasukkan ke dalam sini. Kemudian nanti terjadi reaksi. Reaksi ini biasanya terjadi kenaikan suhu. Nah, bagian yang kedua ini, bagian tengah, ini isi air. Nah, sini jadi kenaikan suhu, suhunya akan mengalir. Akan mengalir ke dalam air tadi. Airnya menjadi suhunya menjadi panas. Nah, terjadi kenaikan suhu. Sini pengaduknya untuk tadi airnya tidak satu tempat saja biar merata. Nah, ini makanya tidak aduk. Itu nanti diukur suhunya kenaikan berapa. Nah, kita menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T ya. Dan ini antara pada yang kedua dan yang ketiga ini ada biasanya ruang kosong. Jadi tidak terjadi suhunya ini keluar sistem, karena ini sudah dilapisi bagian luarnya berupa mantel penyekat panas. Ya. Sekarang contoh, dalam suatu wadah plastik dianggap tidak menyerap panas, berisi 5.400 gram air, dimasukkan sebongkah kecil gamping CaO, sehingga terjadi kenaikan temperatur sebesar 1,2 derajat Celcius. Jika kalori jenis air 4,18 Joule per gram derajat Celcius, maka tentukan delta H reaksi tersebut. Kita menggunakan rumus Q sama dengan MC delta T.
M-nya tadi adalah massa air 5.400 gram, C-nya kalor jenis 4,18 Joule per gram derajat Celcius, kenaikan suhunya tadi 1,2. Ya, derajat Celciusnya kita coret, gramnya kita coret, sehingga tinggal Joule. Nah, ketika 5.400, 4,18 dan 1,2 akan ketemu 2.700 Joule. Dijadikan kilo, 27 kilojoule. Sehingga delta H-nya ini menjadi min 27 kilojoule. Karena melepaskan panas sehingga delta H-nya adalah min. Kemudian tadi airnya ada 5.400 gram. Kita jadikan mol per mr air 18. Akan ketemu 300 mol. Ini dalam 27 kilo, min 27 kilojoule dalam 300 mol. 1 molnya berapa? Akan ketemu min 0,09 kilojoule per mol. Maka reaksi tadi gamping CaO dengan air menghasilkan CaO2 2 kali. Delta H-nya adalah min 0,09 kilojoule per mol. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Dalam suatu kalorimeter boom 100 cm3 larutan NaOH 1M dan 100 cm3 larutan HCl 1M, ternyata suhunya naik dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram per Kelvin. Dan massa jenis larutan dianggap 1 gram per cm3. Jika dianggap bahwa kalorimeter tidak menyerap kalor, tentukan perubahan entalpi dari reaksi NaOH plus HCl untuk NaCl plus H2O. Q reaksi sama dengan Q kalorimeter plus Q larutan. Oleh karena kalorimeter tidak menyerap kalor, maka Q reaksi sama dengan Q larutan. Volume larutan sama dengan volume NaOH plus volume HCl 200 ml. Tadi disoalkan NaOH-nya 100 cm3 1M dan HCl-nya juga sama 100 cm3 1M. 100 cm3 kan 100 mili. Ya, NaOH-nya 100 mili, HCl-nya 100 mili, sehingga ada campurannya ada 200 mili. Kemudian kita jadikan gram dengan jadi mencari massa larutan. Dikalikan dengan massa jenis 1 gram per mili, sehingga mililiternya kita coret, sehingga menjadi 200 gram. Delta T-nya adalah suhunya perubahannya dari 25 menjadi 31, sehingga 31 dikurangi 25, 6 derajat Celcius atau 6 Kelvin. Q reaksi sama dengan M larutan kali C larutan kali delta T. Q reaksi 100 gram kali 4,18 kali 6 Kelvin. Ya. Nah, kemudian kita coret sehingga akan ketemu Q reaksinya adalah 5, dicoret-coret gramnya ya. Kemudian tadi ini ada derajat Kelvin sehingga Kelvinnya dicoret sehingga akan ketemu 5016 Joule atau 5,016 kilojoule. Sekarang tadi ada NaOH 100 cm3 1M, hasilnya juga sama 100 cm3 1M, kita jadikan mol. Kita ingat M, mol, M besar, M sama dengan mol per V. V-nya ini harus dalam liter. Nah, karena di sini yang diketahui V 100 mili, kita akan jadikan liter 0,1 liter, M-nya 1 M berarti 1 mol per liter, sehingga liternya dicoret akan ketemu 0,1 mol. NaOH-nya 0,1 mol, hasilnya juga 0,1 mol. Pada reaksi tadi antara 0,1 mol NaOH dengan 0,1 mol HCl terjadi perubahan kalor sebesar Q sama dengan 5,016 kilojoule. Maka berapa dalam 1 molnya? 1 mol NaOH berarti dengan 1 mol HCl. Nah, kalornya berapa? Q reaksi sama dengan Q, tadi bisa ketemu 0,16 kilojoule dalam 0,1 mol. Berarti akan ketemu 50,16 kilojoule per mol. Sehingga persamaan termokimianya
NaOH plus HCl, NaCl plus H2O akan bentuk deltanya min 50,16 kJ karena melepaskan panas. Deltanya adalah negatif. Sekarang hukum Hess. Kalau reaksi tidak bergantung pada lintasan atau jalan atau proses, reaksi tetap hanya ditentukan, tetapi reaksi ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Contoh, kita perhatikan, A akan menuju ke D. A menuju ke D, ini bisa melewati dua jalan. Jadi A ke B dulu, baru B ke D. Bisa juga melewati C, baru ke D. Jadi ada dua jalan. Nah, jadi tidak tergantung pada lintasan jalan prosesnya, tetapi hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Misalkan A ke B ini delta H1, A ke C delta H2, C ke D delta H3, dan B ke D delta H4. Maka di sini berarti untuk menuju ke D, delta H1 ditambah delta H4 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Berarti di sini delta H1 berarti bisa ditentukan dari delta H2 ditambah delta H3 min delta H4. Seperti ini. Contoh. Perhatikan siklus Hess berikut. Ya. Ini S plus 3O2 membentuk SO2. SO2 dengan delta Hx. Ya. Delta H1X. Dan SO2 bereaksi dengan O2 membentuk SO3 dengan delta H2 min 100 kJ. Bisa juga belerang dengan oksigen langsung membentuk O2 dan SO3, ini delta H-nya min 398 kJ. Nah, berarti pertanyaannya dari siklus Hess di samping hitunglah perubahan entalpi reaksi dari S plus 3O2 membentuk SO2 ini berapa delta H-nya atau delta ini X-nya ini berapa. Nah, dari gambar ini perhatikan ini S plus O2 ini delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Delta H3 sama dengan delta H1 dan ditambah delta H2. Sekarang ditanyakan delta H1-nya berapa. Delta H1 untuk kita masukkan. Nah, delta H3-nya min 398, delta H2-nya atau X-nya tadi, delta H2-nya 100. Delta H1-nya berarti min 397, ini delta H1 ya, berarti ini yang ke kanan ya. Min 397 plus 100. Maka delta H1-nya adalah min 297 ya. Kan min 297 ditambah min 100 sama dengan min 398. Contoh yang kedua, perhatikan diagram energi berikut. Saya juga menggunakan diagram energi. Tentukan perubahan entalpi reaksi NO plus setengah O2 membentuk NO2. Jadi ini N2O2 akan membentuk NO plus setengah O2. Yang ditanyakan NO plus O2 ini di sini menjadi NO2 ini berapa? Di sini dan 3. Berarti kalau ini harusnya delta H2 sama dengan delta H1 ditambah delta H3. Ini kan seperti ini. Tapi ditanyakan ini kebalikan. Delta H2 sama dengan delta H1 ditambah delta H3. Delta H2-nya plus 90,37. Delta H1-nya plus 33,65. Kita masukkan. Ya.
Perhatikannya berarti nanti ininya berpindah 33,8 ke kiri atau bisa juga diatas ke kanan seperti ini. 33,85 ya 90,37 menjadi min, maka ketemunya delta H3-nya adalah min 56,52. Jadi mudah kan? Ya. Sekarang contoh yang ketiga. Diketahui pembakaran C, jadi C plus O2 berarti pembakaran C menjadi CO2, delta H-nya adalah min 394 kJ per mol. Pembakaran CO, yang kedua CO dibakar menghasilkan CO2, delta H-nya adalah min 283 kJ per mol. Yang ditanyakan adalah bisa juga pembakaran oksigen menghasilkan CO, bisa juga adalah pembentukan CO dari unsurnya C plus setengah O2. Nah, delta H reaksinya berapa? Yang saya tulis yang ditanyakan dulu C plus setengah O2 menghasilkan CO. Dan nanti dari keduanya kita tambahkan, saya beri garis dulu. Kita perhatikan di sini C. Nah, ada di sebelah kanan. Kita lihat, oh, yang diketahui ini C yang sebelah kanan. Ya, itu sama-sama sebelah kanan. Nah, kalau misalkan di sini mintanya koefisien 2, berarti yang ada kalikan 2. Sama juga nanti delta H-nya juga ini kita kalikan 2. Tapi karena 1, sehingga saya tulis apa adanya di sini. Ya. Kemudian O2 semuanya ada. Tidak diperhatikan. Sekarang CO-nya. CO yang ditanyakan sebelah kanan. Sementara di sini yang diketahui sebelah kiri. Nah, di sini kita balik. Kita balik, otomatis nanti delta H-nya juga terbalik menjadi plus. Nah, berarti menjadi CO2 sebelah kanan membentuk CO plus setengah O2, delta H-nya menjadi plus 283 seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini koefisiennya 2, berarti nanti yang di atas kalikan 2. Delta H-nya juga ikut kalikan 2. Karena 1, sehingga tidak masalah. Kemudian kita coret yang sama. Nah, CO2 di sini sama. Saya coret. Nah, dengan menggunakan kuning. Jadi perhatikan lagi, mana lagi yang sama? Nah, lagi adalah sekarang oksigen. Oksigen di sini 1, di sini setengah. Nah, kita coret. Berarti ini harusnya setengah. Kalau setengah berarti nanti tinggal setengah. Seperti ini. Saya coret. Sementara saya coret semua, tapi tinggal setengah. Saya garis seperti ini. Baru dijumlahkan C plus setengah O2 membentuk ketutupan plus CO. Oh, ini bisa dicoret ya. Jadi CO seperti ini. Tinggal delta H-nya kita tambahkan. Min 394 plus 283 ketemunya adalah min 111 kJ per mol. Berikutnya adalah menentukan delta H reaksi berdasarkan delta H pembentukan standar. Nanti di akhir ini, slide ini, nanti akan saya berikan delta H pembentukan standar. Untuk reaksi, misalkan A plus B menghasilkan C dan D dengan koefisien A koefisiennya P, B koefisiennya Q, C koefisiennya R, D koefisiennya S. Delta H-nya berapa delta H reaksinya? Delta H reaksi, nah dari yang hasil dikurangi yang bereaksi. Di sebelah kanan kurangi sebelah kiri. Sebelah kanannya apa? C dengan koefisien R, D dengan koefisien S. Dikurangi sebelah pereaktan atau bereaksi sebelah kiri. A, P kalikan delta HFA, Q kali delta HFB. Jadi seperti ini. Perhatikan di yang sebelah kanan hasil ya. R kali delta HFC, S kali delta HFD dikurangi sebelah kiri. P kali delta HFA plus Q delta HFB. Contoh. Diketahui delta HCC2H6 min 10565. Ini berarti delta H C combustion pembakaran. Bakaran C2H6 1565 kJ per mol.
Kemudian yang kedua adalah delta HF pembentukan CO2 min 394. Kemudian delta HF H2O min 287 kJ per mol. Jadi di sini yang diketahui delta yang ditanyakan nanti berarti apa? Delta HF ya, ditanyakan belum keluar. Delta HF dari C26, pembentukan dari C26. Di sini yang nanti yang ditanyakan pembentukan dari C26, CO2, H2O. O2-nya karena diatomik biasanya molekul diatomik delta H-nya 0. Nah, di sini reaksinya. Reaksi pembakaran C26 dibakar plus C26 dibakar berarti plus 3,5 O2 menghasilkan CO dan 32O. Biasanya koefisiennya ini harus kamu amati, cermati. Biasanya koefisiennya tidak belum ada. Nanti kamu setarakan. Delta H-nya adalah min 15,1565 kJ. Sama delta H reaksi tadi hasil dikurangi reaktan. Hasilnya berarti di hasilnya sini loh. 2 koefisiennya kali delta HF CO2. 3 kali delta F H2O. Dikurangi yang sebelah kanan. Kanan berarti sebelah kiri ya, maaf. Sebelah kiri berarti koefisien 1 C26 kali 3,5 delta HF dari O2. Nah, ini O2, H2, ini dan yang diatomik ini sama dengan 0. Kita masukkan tadi yang diketahui. Jadi di sini kan delta H reaksinya. Nanti dulu. Delta H reaksinya ini min 1565 ya. 2 kali nanti delta CO2 yang diketahui tadi sudah kita lihat sebelumnya 394. 3 kali H2O 287 C26. Nah, ini pembentukannya yang ditanyakan. Kalau ini adalah apa tadi? Delta HC. Sedangkan O2-nya adalah 0. Kita jumlahkan 2 kali 394, 3 kali 284 dikurangi. Nah, ini yang belum diketahui. Ini akan diperoleh seperti ini. Ya. Ini berarti min 788, ini 3 kali 288, min 365. Nah, ininya pindah. Nah, ini yang minnya pindah ke sebelah jadi plus. Dia akan ketemu delta HF dari C26 adalah min 84 kJ per mol. Contoh yang kedua, diketahui data sebagai berikut. Delta HF C2H5OH min 278 kJ per mol, delta HF CO2 min 394 kJ per mol, sedangkan delta HF H2O min 286 kJ per mol. Jika 100 ml C2H5OH 2N dibakar sempurna membentuk persamaan reaksi C2H5OH plus 3O2 membentuk 2CO2 plus 3H2O. Tentukan perubahan entalpi untuk reaksi tersebut. Ya. Sini harus kalian perhatikan. Biasanya dalam soal ini belum ada koefisiennya, maka nanti kalian dicari koefisiennya ya. Ini dalam soal ini sudah harus benar-benar dicermati koefisiennya bagaimana. Lalu ini alkohol itu adalah atau namanya etanol. Ini juga merupakan senyawa hidrokarbon, kemudian satu atom H, ini kan C2 harusnya H6 kalau hidrokarbon 6. Satu atom H diganti OH. Jadi ini senyawa namanya senyawa alkohol atau alkanol. Jadi hidrokarbon itu yang lebih tinggi lagi. Kemarin yang sederhana adalah senyawa hidrokarbon. Semua senyawa karbon, kemudian senyawa hidrokarbon juga sama. Kalau dibakar akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini koefisiennya juga dibalikan, ini C-nya 2, ini 2, H-nya ini 6. Berarti ini kita kalikan 3 tinggal O-nya.
O-nya di sini 4, sini 3 berarti 7. 7 dikurangi 1 berarti di sini 6 ya. Kemudian jika dalam 100 ml C2H5OH 2M. Jadi nanti kita cari ini molnya berapa. C2H5OH plus 3O2 membentuk 2CO2 plus 3H2O. Jadi delta H-nya adalah di sebelah kanan kurangi sebelah kiri. Ya. Delta HP itu adalah P-nya produk dikurangi delta HR reaktan. Produknya hasilnya dikurangi pereaksinya atau reaktannya. Jadi di sini produknya adalah CO2, 2CO2 dan 3H2O. Ya. Reaktannya adalah C2H5OH dan 3O2. Maka delta H-nya, delta F-nya sudah saya sertakan biar ringkas. Sebelah kanan produknya 2 kali CO2 kali 3 kali H2O, maksudnya delta HF CO2 3 kali H2O dikurangi reaktannya 1 kali delta F C2H5OH dan 3 kali delta HFO2. Kita masukkan yang diketahui tadi delta FCO2 min 394 kali 2, delta HFH2O min 286 kali 3, delta HFC2H5 278 kali 1, dan delta HF gas-gas seperti oksigen atau diatomik ini selalu 0. Ya. Maka ini kalau kita jumlahkan semua akan ketemu min 368 kJ. Sekarang tadi dalam ini berarti menunjukkan 1 mol C2H5OH min 1368 kJ. Tadi yang diketahui, yang ditanyakan dalam 100 ml C2H5OH 2M. Nah, itu berapa mol kita cari molnya? 100 ml kita jadikan liter, berarti 0,1 kali 2. Karena M sama dengan mol per liter. Molnya adalah, mol kan sama dengan V volume kali M. Volumenya 0,1 kali 2. Saya ulang lagi, M sama dengan mol per V. Sehingga mol sama dengan M kali V. M-nya 0,1, M-nya 0,2, V-nya 0,1. Sehingga ketemunya 0,2. Nah, berarti untuk 0,2 mol C2H5OH berapa? 0,2 mol kali setiap molnya min 1368. Maka akan ketemu min 273,6 kJ. Sekarang yang keempat, untuk delta H ditentukan dari data energi ikatan. Perhitungan delta H dari energi ikatan, kita menggunakan rumus delta H reaksinya, jumlah delta H pemutusan dikurangi delta H pembentukan. Ini kebalikan dari yang nomor 3. Kalau nomor 3 produk kurangi reaktan, sekarang kalau ini pemutusan kurangi pembentukan. Sebelah kanan kurangi sebelah kiri. Kalian harus cermati betul-betul. Contoh, dengan menggunakan energi ikatan rata-rata, tentukan perubahan entalpi reaksi antara etena C2H4 dengan iodin I2. Delta H reaksinya berapa? Kalau diketahui energi ikatan, nanti setelah set terakhir ini ada delta diketahui data delta H, ya delta H pembentukan, dan juga ada ini delta H dari energi ikatan. Kalau C rangkap C min 598, C tunggal H 413 kJ, I tunggal I 151, C tunggal I 234, C tunggal C 347 kJ yang diketahui ini. Sekarang kita tuliskan reaksi antara C2H4 dengan I2. Hasilnya apa? Kita ingat tadi C2H4 termasuk senyawa alkena. Alkena mempunyai ikatan rangkap atau ikatan tunggal, baru kemarin loh ya, mempunyai ikatan
rangkap C2H4. Kita gambarkan di sini C2H4 ikatan rangkap 2. I2, kalau I golongan berapa? Golongan ini harus ikatan kovalen, ikatan kimianya kelas 10 harus bisa. I golongan 7A, berarti mempunyai elektron valensi 7. Sama-sama mempunyai elektron valensi 7, sehingga nanti akan bergabung, sama-sama memerlukan 1. Diingat lagi, dibuka lagi. Saya tidak bisa menjelaskan di sini. Sehingga nanti akan terbentuk I dengan ikatan tunggal seperti ini. Yang terbentuk bagaimana? Rangkap dengan tunggal kita tahu termasuk ikatan apa? Reaksi apa? Rangkap jadi tunggal, rangkap kan nanti menjadi tunggal, namanya reaksi adisi. Jadi rangkap akan menjadi tunggal. Nah, ini sini dari rangkap jadi tunggal hanya masih tetap 4, masih tangan 1 diisi I. Ya. Delta H reaksinya berapa? Sehingga di sini nanti akan menghasilkan C-nya 2, hanya 4, I-nya 2. Nah, seperti ini. Delta H-nya berapa? Sama, tadi menggunakan delta reaksi, jumlah delta H pemutusan dikurangi delta H pembentukan. Pemutusan, jadi masing-masing nanti di sini putus. C rangkap C, ini putus dulu, karena kan jadi tunggal. Nah, CH, 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 lepas, berarti ada 4 CH. I juga ini nanti lepas, karena kan membentuk di sini. Nah, pembentukannya, nanti C tunggal, sini. CH, lagi ada 4 CH, dan CI ada 2. Saya tulis lagi. Dengan diketahui tadi seperti itu ya. Jadi ada pemutusan. Sebelah kanan dulu kurang sebelah kiri. Pemutusan. Bentar. Pemutusan berarti di sini ada 4 CH. 1, 2, 3, 4 CH ya. Kali ikatannya 4 CH, ini 413. Dikalikan ketemunya 1652. Kemudian ada lagi yang di 1C, nih 1C rangkap C. Berarti 1C rangkap C 598. Kemudian I di sini, I. 1I berarti 151. Dijumlahkan akan ketemu 2401. Sedangkan pembentukan ini ada C hanya sebanyak 4. Sama 1652. Kemudian C tunggal C. Nah, C tunggal C di sini ada 1 tunggal C 1 347. Kemudian CI, nah, pembentukan dari CI. Nah, ada 2. Jumlahkan sehingga akan ketemu 2467 kilojoule. Kita masukkan ke tadi delta reaksi pemutusan sebelah kanan kurangi sebelah kiri. Kebalikan ya, diingat-ingat. Pemutusannya 2401 dikurangi pembentukannya 2467 sehingga akan ketemu min 66 kilojoule. Ya, saya tulis ya. Jadi ketemunya min 66 kilojoule. Sehingga bisa saya tulis seperti ini, min 66 kilojoule. Ya. Saya kira pertemuan kali ini materinya sudah selesai. Seperti biasanya, kalian mengerjakan soal-soal. Ya, jawabannya sekarang. Tadi alkohol dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Alkohol juga senyawa.
karbon. Senyawa karbon berarti selain mengandung hidrokarbon ada unsur yang lain. Nah, jadi C2H5OH, jadi mengandung ada OH-nya. Satu. Jadi kan kalau alkana kan C2H6. Nah, satu atom H diganti OH. Ini alkohol. Sama senyawa karbon, senyawa hidrokarbon kalau dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Ini biasanya dalam soal kamu teliti apakah koefisiennya sudah ada atau belum. Kalau ada harus disertakan. C-nya 2, ini sudah 2, kita teliti lagi. Hanya 6, maka sini 2 kali K3 6. O-nya di sini 4 ditambah 3 7. Nah, 7 dikurangi 1, maka di sini O2-nya harus 6 kalikan 3, ya. Delta H reaksi, delta H produk, P produk dikurangi delta H reaktan. Sama sebelah kanan kurangi sebelah kiri. Produk hasil dikurangi pereaksi. Kita lihat di sini berarti sebelah kanannya adalah 2CO2, delta HF CO2 sebenarnya ini untuk meringkas seperti ini. 3 delta HF H2O, 1 delta HF C2H5OH, 3 delta HF O2. Tulisannya lama kalau diberi delta TH dan lama. Kita masukkan tadi yang diketahui CO2 delta HF-nya berapa? Min 394, H2O min 286, C2H5 min 278 dan O2 0. Ya. Kalau dijumlahkan akan ketemu min 1368 kilojoule. Hanya berapa mol? Dalam berapa mol? Ini menunjukkan berarti 1 mol C2H5OH min 1368 kilojoule. Sekarang padahal tadi soalnya adalah 100 ml C2H5OH 0,2 m. Berarti 100 ml jadikan liter. Mencari mol kan volume kali M. Ya, dari rumus pokoknya M sama dengan mol per volume. Di mol sama dengan volume kali M. Di mana volumenya harus liter. Maka sini 100 ml jadikan liter 0,1 kalikan 2 0,2 mol. Kalau di ini tadi min 1368 dalam 1 mol. Sekarang dalam 2 mol berapa? Berarti 0,2 kali 1368 ketemunya adalah min 273,6 kilojoule. Ya. Sekarang yang keempat, untuk delta H ditentukan dari data energi ikatan. Perhitungan delta H dari energi ikatan, kita menggunakan rumus delta H reaksinya, jumlah delta H pemutusan dikurangi delta H pembentukan. Ini kebalikan dari yang nomor 3. Kalau nomor 3 produk kurangi reaktan, sekarang kalau ini pemutusan kurangi pembentukan. Sebelah kanan kurangi sebelah kiri. Kalian harus cermati betul-betul. Contoh, dengan menggunakan energi ikatan rata-rata, tentukan perubahan entalpi reaksi antara etena C2H4 dengan iodin I2. Delta H reaksinya berapa? Kalau diketahui energi ikatan, nanti setelah set terakhir ini ada delta diketahui data delta H, ya delta H pembentukan dan juga ada ini delta H dari energi ikatan. Kalau C rangkap C min 598, C tunggal H 413 kJ, I tunggal I 151, C tunggal I 234, C tunggal C 347 kJ yang diketahui ini. Sekarang kita tuliskan reaksi antara C2H4 dengan I2. Hasilnya apa? Kita ingat tadi C2H4 termasuk senyawa alkena. Alkena mempunyai ikatan rangkap oktaedron tunggal, baru kemarin loh ya. Mempunyai ikatan rangkap C2H4. Kita gambarkan di sini C2H4 ikatan rangkap 2. I2, kalau I golongan berapa? Golongan
Ini harus ikatan kovalen, ikatan kimianya kelas 10 harus bisa. I golongan 7A. Berarti mempunyai elektron valensi 7. Sama-sama mempunyai elektron valensi 7, sehingga nanti akan bergabung, sama-sama memerlukan 1. Diingat lagi, dibuka lagi. Saya tidak bisa menjelaskan di sini. Sehingga nanti akan terbentuk I dengan ikatan tunggal seperti ini. Yang terbentuk bagaimana? Rangkap dengan tunggal kita tahu termasuk ikatan apa? Reaksi apa? Rangkap jadi tunggal, rangkap kan nanti menjadi tunggal, namanya reaksi adisi. Jadi rangkap akan menjadi tunggal. Nah, ini sini dari rangkap jadi tunggal hanya masih tetap 4, masih tangan 1 diisi I. Ya. Delta H reaksinya berapa? Sehingga di sini nanti akan menghasilkan C-nya 2, hanya 4, I-nya 2. Nah, seperti ini. Delta H-nya berapa? Sama, tadi menggunakan delta reaksi, jumlah delta H pemutusan dikurangi delta H pembentukan. Pemutusan, jadi masing-masing nanti di sini putus. C rangkap C, ini putus dulu, karena kan jadi tunggal. Nah, CH, 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 CH lepas, berarti ada 4 CH. I juga ini nanti lepas karena kan membentuk di sini. Nah, pembentukannya nanti C tunggal sini, CH lagi ada 4 CH dan CI ada 2. Saya tulis lagi. Dengan diketahui tadi seperti itu ya. Jadi ada pemutusan. Sebelah kanan dulu kurang sebelah kiri. Pemutusan. Bentar. Pemutusan berarti di sini ada 4 CH. 1, 2, 3, 4 CH. Ya. Kali ikatannya 4 CH. Ini 413. Dikalikan ketemunya 1652. Kemudian ada lagi yang di apa? 1C, nih 1C rangkap C. Berarti 1C rangkap C 598. Kemudian I di sini, I. 1I berarti 151. Dijumlahkan akan ketemu 2401. Sedangkan pembentukan ini ada C hanya sebanyak 4. Sama 1652. Kemudian C tunggal C. Nah, C tunggal C di sini ada 1. Tunggal C 1, 347. Kemudian CI. Nah, pembentukan dari CI. CI. Nah, ada 2. Jumlahkan sehingga akan ketemu 2467 kilojoule. Kita masukkan ke tadi delta reaksi pemutusan sebelah kanan kurangi sebelah kiri. Kebalikan ya, ingat-ingat pemutusannya 2401 dikurangi pembentukannya 2467 sehingga akan ketemu min 66 kilojoule. Ya, saya tulis ya. Jadi ketemunya min 66 kilojoule. Sehingga bisa saya tulis seperti ini, min 66 kilojoule. Ya. Saya kira pertemuan kali ini materinya sudah selesai. Seperti biasanya, kalian mengerjakan soal-soal. Ini soal yang kalian harus kerjakan. Nomor 1, 2, 3, ada 10 soal. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ya. Seperti biasanya, kalian catat, kemudian PR-nya dikerjakan, difoto, kirim. Ini data-data dari entalpi zat. Nah, ini adalah data energi ikatan. Saya kira cukup pertemuan kali ini. Terima kasih. Satu Indonesia, kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.